Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Bus rombongan pemain Persis Solo diserang supporter. Kawanan monyet liar masuk pemukiman warga. Pantai Sawarna terusik isu tsunami dan COVID-19. Tim forensik dari Rumah Sakit Derajat Prawira Negara Serang mengungkapkan hasil otopsi jenazah Agus Setiawan yang diduga menjadi korban tabrak lari. Dokter spesialis forensik menyampaikan hasil otopsi jenazah Agus Setiawan ke keluarga, kuasa hukumnya, dan ke polisi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, luka-luka yang dialami oleh Agus terdapat pada bagian kepala dan juga leher korban dan dipastikan diakibatkan benturan benda tumpul. Kedua luka di bagian tersebut yang terbilang sangat parah karena membuat kerusakan masif pada bagian tulang tengkorak dan tulang leher yang patah dan menjadi penyebab kematian korban. Kendati demikian, tim forensik belum bisa memastikan apakah Agus Setiawan menjadi korban kecelakaan atau justru menjadi korban pembunuhan. Terkait dengan sebab mati daripada korban, saya bisa sampaikan bahwa karena kekerasan tumpul pada daerah kepala dan leher yang mengakibatkan kerusakan yang masif ya pada tulang tengkorak dan otak hingga tulang leher yang patah. Polres Serang telah mengantongi identitas pengendara yang menabrak Agus Setiawan berinisial MN. Polisi juga telah menyita kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Namun untuk pelaku penabrakan belum dilakukan penahanan lantaran masih berstatus sebagai saksi. Itu kan, yang jelas perkembangan perkaranya terkait kecelakaan kami sudah tingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Pihak keluarga korban menghargai hasil otopsi yang dilakukan keluarga oleh tim dokter forensik, akan tetapi pihaknya meragukan hasil olah TKP yang dilakukan oleh polisi. Hasil yang disampaikan kepada kami, dokter menyampaikan bahwa dugaan penyebab kematian itu dikarenakan kekerasan tumpul di bagian kepala hingga leher yang mengakibatkan kematian. Dan juga terkait faktor meninggal tersebut itu diduga dengan energi atau pergerakan yang cenderung cepat atau kuat sehingga mengakibatkan luka robek di bagian kepala dan leher. Namun demikian, pihaknya mendesak agar Polres Serang untuk segera menahan pelaku yang diyakini telah menabrak korban sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Ariel Maranus dan Rizal Ramdhani melaporkan dari Kabupaten Serang. Pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Kesehatan memberikan vaksinasi dosis 4 atau vaksin booster kedua untuk masyarakat berusia di atas 18 tahun. Vaksinasi dilakukan di sejumlah puskesmas, salah satunya Puskesmas Cipondo. Untuk sementara, pihak Puskesmas Cipondo hanya menyediakan 400 dosis vaksin. Masyarakat bisa mendapatkan vaksin booster dosis kedua ini hingga tanggal 6 Februari mendatang. Warga yang ingin mendapatkan vaksin bisa datang langsung dengan menunjukkan etiket dengan mengakses Peduli Lindungi dan harus mendapatkan barcode vaksin ketiga. Warga mendukung pemberian vaksin booster dosis kedua ini untuk memutus penyebaran COVID-19. Untuk vaksin kedua ini saya tentunya mengikuti program pemerintah ya, supaya bisa meningkatkan imunitas kita khususnya untuk diri sendiri maupun umumnya untuk orang lain juga di sekitar kita. Masyarakat yang mendapatkan vaksin booster kedua harus berjarak 6 bulan dengan pemberian vaksin booster dosis pertama. Kebetulan untuk saat ini kita akan memberikan vaksin dosis booster yang kedua, ya.
Kemarin sasarannya kita baru lansia, tapi lansia sudah hampir selesai untuk yang lansia, maka per hari Jumat kemarin telah dibuka untuk booster kedua untuk sasaran masyarakat umum, yaitu usia 18 tahun ke atas ya untuk mendapatkan ini. Diharapkan dengan gencarnya vaksinasi yang diberikan, angka penyebaran COVID-19 tidak kembali meningkat. Ariel Maranus dan Taufik Saleh melaporkan dari kota Tangerang. Pantai Sawarna dengan keindahan pantainya menjadi magnet wisatawan untuk berlibur ke pantai paling selatan di Banten. Tidak hanya itu saja, selain melihat keindahan alam, kawasan Pantai Sawarna juga menyiapkan penginapan murah, yaitu homestay warga setempat. Selain Pantai Ciantir, Sawarna juga menyajikan keindahan alam seperti Pantai Tanjung Layar, Pantai Pulau Manuk, dan Pantai Teluk Legon. Pantai yang jauh dari polusi udara tersebut juga menjadi daya tarik pemancing profesional karena ikan berukuran besar masih melimpah di Laut Sawarna. Tempat peristirahatan wisatawan yang berada di Kampung Cikaung, Desa Sawarna, Kecamatan Bayah ini menawarkan harga yang murah. Harga yang ditawarkan penginapan ala keluarga ini di bawah Rp500.000, bahkan ada yang Rp250.000. Sehingga wisatawan bisa beberapa hari menginap untuk mengunjungi spot-spot cantik yang ada di Desa Sawarna. Pantai pasir putih yang bersih pun menjadi daya tarik wisatawan yang berkunjung. Namun, pasca letusan Gunung Anak Krakatau yang mengakibatkan tsunami 2018 lalu, ditambah dengan COVID-19, kawasan wisata ini sepi pengunjung. Geliat wisata sejak 4 tahun silam menjadi terhenti. Warga mengharapkan pemerintah setempat untuk bisa kembali mempromosikan kawasan Sawarna seperti dulu. Insya Allah akan selalu memberikan pelayanan-pelayanan juga, informasi-informasi yang ada di lapangan langsung. Adapun itu homestay di sini harga masih stabil, Insya Allah sekitar setara di angka 500 ribuan lah setiap weekendnya. Fasilitasnya apa aja itu, Bang? Fasilitas itu sendiri kamar AC juga, terutama room AC maksimal 2 bed, kurang lebih maksimal 8 sampai 10 orang. Salah satu wisatawan asal Kota Serang mengungkapkan kerinduannya pada Sawarna karena dinilai sangat damai, tenang, bahkan antar wisatawan dan warga Sawarna berbaur saling bertukar pengalaman, sehingga warga merasa betah berada di tempat penginapan atau homestay milik warga. Saya udah 2 hari di sini dan sangat nyaman, karena makanya kenapa bisa ambil 2 hari, nyaman pokoknya gitu. Jadi sangat recommended lah. Sebelumnya pernah ke sini, Pak? Sebelumnya sudah, cuman masih tahun 2012 mungkin nggak begitu sangat bagus dan fenomenanya, dan sekarang udah sangat rapih banget gitu. Menurut Bapak homestay yang lain juga gimana, Pak? Harganya paling tertinggi berapa? Paling tertinggi itu 500 ke bawah. Jadi pokoknya sangat rekomendasi deh buat untuk stay untuk keluarga atau family gitu. Bagi wisatawan yang datang ke Pantai Sawarna, jangan khawatir untuk berenang, karena di kawasan ini dijaga oleh pemuda setempat yang menjadi lifeguard. Selain itu, spot pecinta fotografi dijamin banyak mendapatkan hasil yang keren. Ariel Maranus dan Saepul melaporkan dari Kabupaten Lebak. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.